Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi atamma lana syahra as-siyam wa a'ana fihi 'ala al-qiyam wa khatamahu lana biyawmin huwa min ajallil ayyam wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-wahidul ahadu ahlul fadli wal in'am wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jami'il anam sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahli at-tawqir wal ihtiram wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Falah Desa Tahwalang, Bonang, Demak yang megah dan mulia ini untuk menunaikan ibadah salat Idul Fitri setelah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus oleh Allah untuk menjadi suri tauladan bagi kita umat Islam dalam beribadah kepadanya dan dalam bermuamalah dengan sama umat manusia. Nabi yang kita tunggu syafaatnya pada yaumul qiyamah. Selaku khatib dari lembar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jamaah salat Idul Fitri, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan berusaha sekuat tenaga menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hanya dengan bertakwa itulah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Momen Idul Fitri atau Lebaran selalu diwarnai dengan gegap gempita umat Islam di berbagai penjuru. Gema takbir dikumandangkan di malam harinya dan tidak jarang disertai dengan sejumlah aksi pawai takbir akbar. Pada pagi harinya pun mayoritas umat Islam berbondong-bondong menuju masjid maupun lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri, mereka menikmati makanan khas dan istimewa, dan dengan mengenakan pakaian serba baru, mereka melanjutkannya dengan bersilaturahim ke sanak kerabat dan handai tolan.
Itu semua merupakan ekspresi dari rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah yang begitu besar, yakni kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Pada hari raya Idul Fitri, umat Islam merayakan sebuah momen yang mereka sebut sebagai hari kemenangan. Persoalannya adalah kemenangan apa? Atas apa? Idul Fitri tiba ketika umat Islam selesai menjalankan ibadah wajib puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Sepanjang bulan suci tersebut, mereka menahan lapar, haus, hubungan seks, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Secara kebahasaan, shaum dalam bahasa Arab memiliki sinonim dengan imsak, yang artinya menahan. Ramadan merupakan arena kita berlatih untuk menahan diri dari segala macam godaan material yang bisa membuat kita lupa diri. Proses latihan tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan terhadap hal-hal yang sebelumnya halal, seperti makan dan minum. Inilah proses penempaan diri. Targetnya, bila manusia menahan diri dari hal-hal yang halal saja mampu, apalagi untuk menahan diri dari hal yang haram. Puasa itu ibarat pekan ujian nasional bagi siswa sekolah. Selama waktu tertentu itu para murid digembleng untuk belajar lebih serius, mengurangi jam bermain dan menghindari hal-hal lain yang bisa mengganggu hasil ujian tersebut. Ramadan tentu lebih dari sekedar latihan. Ramadan merupakan wahana penempaan diri, sekaligus saat-saat dilimpahkannya rahmat Allah maupun ampunan Allah, dan juga pembebasan dari api neraka. Itu minan nar. Aktivitas ibadah sunnah pada bulan Ramadan diganjar senilai ibadah wajib, sementara ibadah wajib membuahkan pahala yang berlipat-lipat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, selayaknya siswa sekolah yang mendapatkan rapor selepas melewati masa-masa ujian yang sulit, demikian pula orang-orang yang berpuasa setelah melewati momen penting sebulan penuh, umat Islam pun berhak mendapatkan hasilnya. Apa itu? Jawabannya tidak lain adalah predikat takwa, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah sendiri dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa merupakan standar yang paling tinggi dari tingkat kemuliaan manusia. Seberapa tinggi derajat takwa, seberapa tinggi derajat kemuliaan manusia tergantung pada seberapa tinggi takwanya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Dalam konteks Ramadan, tentu takwa tidak bisa digapai dengan sebatas menahan lapar dan dahaga. Ada yang lebih substansial yang perlu diperhatikan, yakni tergantungnya manusia kepada hal-hal selain Allah, termasuk hawa nafsu. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh akan mencegah dirinya dari segala macam perbuatan tercela, semacam mengumbar syahwat, berbohong, bergunjing, merendahkan orang lain, riya, menyakiti pihak lain, dan sebagainya. Tanpa itu, puasa kita mungkin sah secara fiqhiyah, tetapi belum tentu berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah dengan sangat tegas menyatakan, kam min shaimin laisa lahu minal ju'i wal 'aths. Banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa untuk keberhasilan puasa haruslah dengan mengalahkan hawa nafsu. Hari kenang dengan demikian merupakan hari ketika kita telah menang dalam perjuangan melawan hawa nafsu selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan sudah kita lewati. Dan tidak ada jaminan bahwa kita bakal bertemu Ramadan lagi di tahun-tahun yang akan datang. Pertanyaan yang patut kita tunggakan di samping kemenangan atas apa ketika kita sedang merayakan Idul Fitri seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini, tapi juga apa tanda-tanda bahwa kita telah mencapai kemenangan. Nabi, jangan-jangan kita seperti yang disabdakan Nabi, termasuk golongan yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga. Jika standar capaian tertinggi puasa, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, adalah takwa, maka tanda-tanda bahwa kita sukses melewati Ramadan pun tak lepas dari ciri-ciri muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Semakin tinggi kualitas takwa kita, itu merupakan indikasi semakin tinggi pula kesuksesan kita dalam berpuasa. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah kualitas takwa dalam diri kita, pertanda semakin gagal kita sepanjang Ramadan. Lantas apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan ciri-ciri orang takwa, baik dalam dimensinya yang bersifat individual, vertikal, maupun yang sosial horizontal. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu ayat saja di antaranya dari sekian banyak ayat-ayat itu yang menginformasikan ciri-ciri orang yang bertakwa yang lebih bersifat sosial horizontal, yakni yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhibina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat sarra ketika senang dan pada saat dharra ketika susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, firman Allah tersebut menginformasikan kepada kita tiga sifat yang menjadi ciri orang yang bertakwa. Pertama, orang yang bertakwa adalah orang yang gemar menyedekahkan sebagian hartanya dalam kondisi senang maupun sulit. Orang yang bertakwa tidak hanya sibuk memikirkan dirinya sendiri, ia mesti berjiwa sosial, menaruh empati kepada sesama, serta rela berkorban untuk orang lain dalam setiap keadaan. Bahkan ia tidak hanya suka memberi kepada orang yang dicintai, tapi juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri, sifat takwa yang pertama ini sebenarnya sudah dilatih sedemikian rupa melalui disyariatkannya membayar zakat fitrah. Sebagaimana kita sudah memahaminya bahwa berbeda dengan zakat mal yang merupakan kewajiban yang dibebankan hanya kepada orang yang kaya yang memiliki harta dengan nisab tertentu, zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim, besar maupun kecil, tua maupun muda, orang tua maupun anak-anak, sebagai zakat jiwa atau badannya, bukan karena kekayaan hartanya. Ketika seorang muslim memiliki harta yang lebih dari sekedar dari kebutuhan sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya pada hari raya dan malamnya, maka sudah berkewajibanlah untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini merupakan simbol bahwa rapor kelulusan puasa harus ditandai dengan mengorbankan sebagian harta kita dan menaruh kepedulian kepada mereka yang lemah. Ayat tersebut menggunakan fi'il mudhari' yunfiquna yang bermakna bahwa aktivitas berinfak itu berlangsung secara konstan atau terus-menerus. Dari sini dapat dipahami bahwa zakat fitrah itu sungguhnya hanyalah awal atau pancingan dari bagi segenap kepedulian sosial tanpa henti pada bulan-bulan berikutnya. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan marah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat yang dirahmati Allah.
Sesungguhnya marah itu merupakan hal yang manusiawi. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa tidak mengumbar amarah begitu saja. Dari segi bahasaan, kata al-kadhim yang artinya orang yang menahan marah itu serumpun kata dengan al-kadhimah yang berarti termos. Kedua-duanya mempunyai fungsi membendung, yakni yang pertama membendung amarah dan yang kedua membendung air panas. Selayaknya termos, orang yang bertakwa semestinya mampu menyembunyikan panas di dadanya sehingga orang-orang di sekitarnya tidak tahu bahwa ia sedang marah. Bisa jadi ia tetap marah, namun ketakwaan mencegahnya melampiaskan kemarahan itu karena tahu akan mudarat yang bakal ditimbulkannya. Termos hanya menuangkan air panas pada saat yang jelas maslahatnya dan betul-betul dibutuhkan. Patutlah pada kesempatan Lebaran ini umat Islam bisa mengontrol emosinya sebaik mungkin, bisa mencegah amarah yang menguasai dirinya dan bersikap kepada orang-orang yang pernah membuatnya marah secara wajar dan biasa-biasa saja. Ramadan semestinya telah melatih orang untuk berlapang dada, bijaksana dan tetap sejuk menghadapi situasi sepanas apapun. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa adalah yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Sepanjang Ramadan, lebih-lebih pada 10 hari terakhir, umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa permohonan maaf kepada Allah dengan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang-orang yang minta ampunan. Oleh karena itu ampunilah aku. Kata afun dalam doa yang sering kita baca di akhir Ramadan itu, yang berarti maaf itu diulang 3 kali dalam kalimat tersebut. Itu menunjukkan bahwa manusia memohon dengan sangat serius ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun merupakan bukti kerendahan diri di hadapannya sebagai hamba yang banyak kesalahan dan tidak suci. Cara ini bila dipraktekkan dengan penuh penghayatan, sebenarnya melatih orang selama Ramadan supaya menjadi pemaaf. Bila diri kita sendiri saja tidak mungkin suci dari kesalahan, alasan apa yang menjadikan kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Maaf merupakan sesuatu yang singkat, namun bisa terasa sangat berat karena persoalan ego, gengsi, dan unsur-unsur nafsu yang lainnya. Maka amatlah ariflah para ulama di tanah air yang menciptakan tradisi bersilaturahim dan saling memaafkan di momen Lebaran yang dikenal dengan halal bihalal. Sempurnalah ketika kita usai membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan kepada Allah. Selanjutnya kita saling memaafkan kesalahan-kesalahan masing-masing di antara manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik, dalam surat Ali Imran ayat 134 itu Allah menutupnya dengan menyatakan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam tafsir Al-Muyassar, pernyataan ini ditafsirkan dengan wa hadza huwal ihsanul ladzi yuhibbullahu ashabahu. Dan ini merupakan kebaikan yang Allah mencintai pemilik-pemiliknya. Memaafkan orang yang menzalimi kita, sementara kita sebenarnya mampu membalasnya, itu adalah ihsan atau perbuatan baik yang disukai Allah. Tentu ini tidak mudah, tetapi itulah standar akhlak yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim, sebagaimana disabdakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sil man qata'aka wa a'ti man haramaka wa'fu 'amman zalamak." Sambunglah orang yang memutus silaturahim denganmu, berilah orang yang tidak memberimu, dan maafkanlah orang yang menzalimimu. Sabda Nabi itu mengajarkan kepada kita bahwa untuk berbuat ihsan, untuk berbuat baik, itu fokus perhatian kita adalah perintah Allah dan Rasulnya itu sendiri, bukan pada objek
efek atau sasaran dari perbuatan kita. Perintah untuk bersilaturahim, ya bersilaturahim kepada siapa saja, termasuk kepada yang memutus silaturahim dengan kita. Perintah untuk memberi, ya memberi kepada siapa saja, termasuk yang tidak pernah memberi kepada kita. Begitu juga perintah memaafkan juga kepada siapa saja, termasuk orang yang menzalimi kita. Ini penting untuk ditekankan karena seringkali dalam melakukan suatu tindakan kita lebih terpengaruh oleh respon atau reaksi dari tindakan-tindakan kita. Seringkali kita bersilaturahim itu hanya kepada orang-orang yang bersilaturahim kepada kita. Sulit kita bersilaturahim dengan orang yang memutus silaturahim dengan kita. Padahal perintahnya bersilaturahimlah dengan siapa saja. Seringkali kita memberi hanya kepada orang yang memberi kepada kita. Sulit kita memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Padahal perintahnya berilah kepada siapa saja. Demikian pula seringkali kita berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Sulit untuk memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang menzalimi kita. Padahal perintahnya kita harus memaafkan kepada orang yang menzalimi kita. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa Ramadan yang baru saja kita laksanakan selama sebulan penuh kemarin itu betul-betul dapat mencapai tujuan disyariatkannya puasa, yakni mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apabila tujuan itu tercapai, maka berbahagialah kita, karena kita akan layak mendapatkan balasan surga sebagaimana dijanjikan oleh Allah sendiri dalam ayat sebelumnya, yakni surat Ali Imran ayat 133 yang berbunyi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. جعل الله وإياكم من الأعيدين الفائزين والمقبولين وأدخلنا وإياكم في زمرة الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.